Halo semua, selamat datang di YouTube LHJ, Lembaga Hajatan Jogja. Nah, hari ini kita baru ketemu sama dua judge yang habis menunaikan tugasnya sebagai seorang judge di Transmart. Acara apa tadi? Kira Festival. Kira Festival di Transmart. Kenalan dulu Kak, dari yang cantik dulu nih. Kak, Halo, siapa? salam kenal. Saya Pandapan lagi. Udah pernah, udah pernah sama yang ganteng nih. Siapa Mas? Halo, saya Reka. Oke, Mas Reka dan Mbak Panda. Jadi cosplay jadi apa Mbak? Ini kalian Kozuki dari Kode Geass. Kurosaki Ichigo dari Bleach. 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 Ya, oke. Dari Bleach gitu teman-teman. Ya, maaf. Bukan. ya maaf ya. Jadi gini, tadi kan saya juga ada liputannya, nanti teman-teman bisa nonton, ada beberapa video teman-teman yang habis ikut lomba coswalk. Coswalk. Tapi Koskom. Iya. Iya, soalnya tadi ada yang nyetel lagu kan, maksudnya Iya. ini coskom apa coswalk jadinya? Coswalk. Oke, coswalk. Oke. Maaf ya, saya juga bingung soalnya. Jadi acara coswalk ini nih ada berapa peserta tadi ya? Kurang 19 lebih ya? 19. 19 peserta. Lumayan banyak ya, termasuknya lumayan banyak. Jadi saya mau tanya dulu sama Mbak Panda kali ya. Jadi mau tanya sama Mbak Panda dulu nih, Mbak. Gimana habis menyelesaikan dan menunaikan tugas di sini, yang dilihat kira-kira ada cosplayer yang menarik nggak sekarang nih? Kalau menarik ada beberapa sih, Mantap. Mas. Dari segi gesturnya, gimmicknya, terus kepedeannya juga, iya kayak gitu. Nggak yang kayak dulu kayak cuma lewat doang kayak gitu. Udah mulai berkembang ya, mereka mulai pede dan mulai bisa berekspresi kayak gitu. Tadi soalnya actionnya bagus-bagus memang sampai Iya. ke depan juri ya. Tadi saya juga. Nah, sekarang gini Mbak. Tadi kan saya juga sempat ngobrol sama Mas Reka bahwa Mas Reka dan Mbak Panda ini memiliki penilaian yang berbeda terhadap peserta. Nah, kalau Mbak Panda sendiri tuh biasanya menilai yang istilahnya unggul tuh di bidang apanya, Mbak? Kalau aku dari segi pembawaan karakternya, terus dari segi gestur, gimmick, make up tuh penting loh. Dan wig juga penting ya. Kalau nggak make up, nggak wignya nggak selaras, bukan jadi karakter itu walaupun kita pakai baju doang, ya kan? Nah, kayak gitu. Kalau dari saya kayak gitu sih. Oke, sekarang ke Mas Reka ya. Gimana Mas peserta tadi Mas yang habis dinilai oleh Mas Reka? Ya, sedikit lebih berbeda daripada cosplay lainnya. Jadi tadi tuh ada apa ya? Kayak cosplay competition gitu. Jadi dia dikasih waktu maksimal 5 menit. Tapi kebanyakan ya 1 menit, nggak nyampe 1 menit udah pada hilang gitu kan. Ya harusnya bisa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Oke, kalau dari Mas Reka sendiri penilaian yang paling menonjol yang dinilai oleh Mas Reka apanya nih? Jelas ya, kalau cosplay itu kan yang pertama kostum. Jadi kemiripan dengan karakter, kemiripan dengan yang dikosplaykan itu penilaian bobotnya yang paling gede. Nah terus kalau saya, karena saya kebanyakan itu lulusannya kelas apa itu, jadinya saya prefernya ke performance. Jadi ada sedikit perbedaan tadi yang saya bilang sama Mbak Panda ya. Jadi kalau pada lebih ke kostum make up, kalau saya lebih sedikit ke performance. Kayak gitu sih. Oke, Ya. nah ini sebelumnya teman-teman agak flashback sedikit, Mas Reka ini sudah cosplay sejak tahun 2007 teman-teman, dan Mbak Panda 2000. 13. Nah, diulangin lagi ya. Kita ulangin lagi. Sebelumnya udah pernah kan soalnya ya. Tapi dari sini kan kita bisa menarik mundur ya bahwa cosplayer ini semakin tahun semakin berkembang, dan teman-teman sekalian adalah teman-teman yang bertahan di bidang ini. Kadang setahun bubar, 2 tahun bubar. Nah, teman-teman ini termasuk yang cukup lama di bidang ini. Dan saya akui susah. Susah. Nah, dari teman-teman sendiri nih, kira-kira apa sih tips dan trik biar bisa betah gitu loh istilahnya di dunia percosplayan ini? Mbak Panda dulu ya. Kalau aku menikmati cosplay ya, dengan cara menikmati cosplay dengan memandang dari segi dari cosplay itu kita bisa belajar berbagai hal kayak gitu loh. Dari segi sosial, terus talent kita kayak skill, nah terutama skill ya. Skill kan banyak tuh, kayak acting, kayak
kayak make up, crafting juga yang diperwujudkan dalam bentuk begini dan action kayak gitu. Dari segi saya ya. Jadi jangan terlalu buru-buru, aku harus cepat-cepat bisa. Kan orang kan belajar kan step by step kayak gitu. Nggak ada yang instan kayak gitu. Asalkan ada komitmen di situ, kayak Anda menemukan kedamaian di cosplay walaupun ya Serem. iya Kosong meskipun adalah hobi- isi adalah kosong. Wah, biksu tong Anda. itu dompet ya Bos ya, itu dompet ya. Waduh. Itu Oh dompet, iya, iya bener kan sih. cosplay itu hobi yang mahal Iya, gitu loh. benar. Bener kan? Masuk akal, masuk akal. Nah itu dia. Nah, kalau Mas Reka? Kalau aku sih pertama ya kalau dulu awal-awal 2007 itu kan komunitas ya. Komunitas apa boleh disebutin? Boleh disebutin? Dulu sama Nugawa. Oke. Nah, terus habis itu aku gabung ke Albatros. Terus kemarin Werewolf ya. Iya memang. Jadi apa gimana ya? Aku dulu awal-awal sih cuman gara-gara temen. Oh kok asik, temennya asik-asik gitu. Jadi aku gabung. Terus aku kan emang dari dulu suka anim-anim gitu ya, nonton TV Minggu pagi. Pasti zaman itu Doraemon dan kawan-kawan lah itu ya. Karena terus aku masuk ke event ini tiba-tiba wah kok ada kayak gini. Jadi suka, terus akhirnya nyoba cosplay. Dulu cosplay itu ya cuman seadanya, rambut nggak ada wig, pakainya pilok. Kalau nggak pilok dulu sasa. Iya Sasa ya. Jadi nggak ada wig. Dulu sesusah itu. Dulu Itu mahal banget ya. mahal banget. Sponati nggak ada, kayu. Jadi kita Kardus lah. Kardus ya kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh kayak zaman jahiliyahnya cosplay gitu. Bahan itu susah. Keren ini. Cuman ya karena teman-temannya saling mendukung, jadi kita berkembang kayak gitu. Improve ya. Improve terus. Jadi yang paling bikin terkenang ya kutukan kostum. Iya, harus kita tuh harus Kan, nggak tidur ya, kurang tidur istilahnya ya. Itu kutukan kostum. Ya, Sebelum oke. plus berapa jam? Plus berapa jam itu baru jadi Aduh, kostumnya. siap. Benar, Nangis. benar. Mantap. Nangis. Ini secara halus teman-teman cosplayer baru jangan sambat kalau cuman pinjam. Wih, enggak bercanda. Maksudnya ini adalah suatu contoh master-master kita yang istilahnya bener-bener dari sulit memperjuangkan hobinya sampai sekeren ini gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman semua ya dicontoh lah. Ini adalah contoh yang sangat baik karena ya kita sering ketemu di event juga kan ya, maksudnya seliweran sama teman-teman cosplayer yang lain dan fun gitu, seneng. Nah ini terakhir nih, pertanyaan terakhir dari judge. Aku akan menanyakan ini dari sudut pandang kalian sebagai judge yang udah melanglang buana seluruh Indonesia. Amin. Kira-kira ada tips and trick nggak biar cosplaynya itu terus berkembang? Kalau dari segi aku ya, cosplay terus berkembang tuh dari segi apa dulu pesertanya? Apa? Dari misalkan kita sebagai peserta ini pengen berkembang, istilahnya ikut lomba dari lomba satu ke lomba yang lain itu terus naik kualitasnya. Iya. Gimana? Pede sih. Maksudnya meningkatkan kepedean dan improvisasi ya. Mungkin gini. Oh, aku kemarin cuma jalan doang, berarti aku harus pose-pose. Nggak cuma jalan doang dan harus pose-pose berapa detik sampai aku tuh memanfaatkan waktu yang tersedia gitu. Jangan ujung-ujungnya kayak dalam waktu singkat terus ya udah bye kayak gitu kan. Nggak gitu. Kita sebagai juri ya, dari segi juri pun nilainya susah kalau kayak gitu. Kayak tadi apa? Gimana? Ngapain? Barusan siapa ya? Iya, nah begitu kayak ini atas apa nama siapa kan kadang kalau nganu kan nggak urut kan, jadi kan kadang salah yang ini harusnya ini kayak gitu, kayak cepet gitu kayak susah gitu loh. Kalau kamu mau improve dan orang lain lihat, berarti kamu harus memanfaatkan momentum tersebut kayak gitu. Harus stand out lah istilahnya. Iya, Agar stand bisa out. Iya. Dari Mas Reka sendiri? Kalau dari aku pengalaman pribadi aja ya. Kalau aku mau improve cosplay biar dilihat dan bisa berkembang. Itu aku biasanya cari referensi. Jadi kan banyak tuh event-event nasional, Clash, ICGP, terus WCS kayak gitu. Kita lihat tuh performanya kayak gimana.
kita boleh loh nyontek sedikit untuk digunakan di perform kita besok kayak gitu. Jadi istilahnya biar berkembang aja jam terbang, yang penting itu. Awal-awal mungkin masih malu-malu, tapi terus dikembangin aja. Jadi ya pokoknya dicoba terus, nggak usah malu. Kalau bisa cari partner yang klop kayak gitu, nanti bisa improve bareng. Kalau sendiri emang agak susah ya, kalau nggak dari dirinya sendiri itu yang pengen banget. Tapi kalau punya partner biasanya lebih bisa jalan bareng, berkembangnya lebih cepat. Gitu aja. Jadi ya dari diri sendiri aja sih pengennya Iya, seperti apa. Jangan malu-malu untuk bertanya ke senior seperti Wes. yang Kamu ada. juga. Oh, ya. Jangan bilang enggak. Jangan malu-malu untuk bertanya lah Iya, gitu. ini mereka berdua Dan saya bilang adalah master-master yang termasuk beruntung karena istri dan suami mereka juga cosplayer. Keren, saya ngefans. Pengen tapi istri tidak mau ya. Gitu. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Reka dan Mbak Panda udah menyeluangkan waktu buat LHJ. Semoga di lain kesempatan kita bisa berevent lagi. Entah itu eventnya LHJ atau eventnya yang lain, kita bisa bareng-bareng lagi, bersama-sama lagi, ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Itu ya, terima kasih banyak semuanya. Tonton terus LHJ, jangan lupa subscribe dan juga share video ini ya ke teman-teman kalian yang suka cosplay. Sampai jumpa, salam LHJ, Lembaga Hajatan Jogja. Ya teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama salah satu pemenang lomba cosplay. Iya, tulisannya Cosplay Competition. Tulisannya Ya. cosplay. Jadi ini salah satu juara berapa Mas? Juara 1 Atas nama siapa? atas nama Di. Andi. Oke, Ya. jadi apa tadi Mas? Tadi jadi Kamen Rider Arc gitu. Arc Zero ya teman-teman nih, bisa dilihat ya. Keren banget. Bikin berapa lama nih Mas? Oh iki. Berapa lama Mas bikinnya Mas? Sebenarnya tuh waktu bikinnya tuh 3 minggu, tapi efektifnya nggak ada. Kayaknya seminggu Oke. efektifnya ya. Sambil nyambi gitu. Ya, saya tetap kerja kayak biasa, habis itu selesai bikin cosplay. Capek berarti ya Mas? Ya, Ya. ya kerja Ya. non-stop memang. Latihan performnya berapa lama? Juara 1 loh ini. Ini ya teman-teman, juara 1. Berapa lama Mas? Karena aku suka series Kamen Rider, jadi ya yang tak ingat dari filmnya ya itu tadi. Oh, berarti cuma nonton. Terus Enggak, ya improv aja Mas. Yang penting kan tahu kayak dia basicnya kayak gimana ya. Kayak gitu. Etan. Ya, Oke, gitu. oke. Keren lah ini. Terus tadi kan sempat perform. Nah ini apakah nanti akan diperformkan di tempat lain mungkin sama kostum? Ini kan kostum berarti. Iya. Mungkin kostum akan dibawakan gitu. Oh iya, akan saya bawakan tapi ditunggu. Ditunggu aja ya nih Iya. teman-teman, dilihat nih karena ini bisa dibilang detailnya mantap, dan ini teman-teman kalau misalkan mau lihat nanti ada di event-event rata-rata di Jogja ya Mas ya biasanya? Rata-rata Jogja. Atau keluar pernah? Saya tuh Solo, Semarang, Kebumen, udah cuma tapi sekitar segitu ya. Nah, Iya. itu teman-teman kalau misalkan mau lihat performnya Mas Andi bisa di sekitaran itu, nah, nanti bisa sapa-sapa. Mungkin Mas Andi ada Facebook atau Instagram yang bisa dihubungi. Oh iya. Kalau Facebook juga namanya Di, jadi itu nama panggung. Oke, siap. Terus kalau Instagram itu saya nggak terlalu aktif Instagram, tapi kalau mau follow boleh _paling_st ESTE gitu. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau cari informasi, nanti kalau misalkan Mas Andi mau tampil di mana aja, nanti lewat situ. Nanti kita sertakan di kolom deskripsi. Ya, boleh. Sebenarnya terima kasih banyak banget Mas, selamat sudah memenangkan juara 1 teman-teman. Juara 1 ya, keren banget. Semoga di lain kesempatan bisa menang lagi, terus nanti bisa ketemu lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mas, Ya. sampai ketemu lagi. Oke, siap-siap Mas. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama salah satu juara lomba Coswalk ya tadi ya, Coswalk di Transmart
tepatnya di acara Kira-Kira Fest. Kak, namanya siapa? Kak? Halo, nama aku Finley. Namanya Finley ya. Cosplay jadi apa? Jadi Missouri Kanroji, Dari karakter Demon Slayer. Demon Slayer. Nah, teman-teman, ini tadi juara berapa ya, Kak? Juara Finley. 3, kebetulan. Juara 3 kebetulan. Tadi udah wawancara juara satunya juga. Nah, ini juara 3 nih kebetulan. Nah, ini dari kostum sendiri nih, Kak. Berapa lama nih, Kak, bikinnya, Kak? Kebetulan kalau dari kostum aku rental. Oke, rental. Nah, ini pedangnya berapa lama bikinnya? Bikinnya 3 hari. Bisa dilihatin? Iya, oke. Nih ya teman-teman, ini ada tulisannya BTW. Keren banget. Latihannya berapa lama, Kak? Tadi bisa juara 3 tuh. Latihan, Enggak apa-apa, kamu aja. kalau latihan basic-basic ada guru sih saya. Tapi kalau jadi Missouri-nya kebetulan ya dadakan, jadi itu aja sih. Berapa lama? Waktu yang dibutuhkan. 2 hari. Wih, lumayan cepat ya. Di juara 3 loh ini, 2 hari. Ternyata banyak orang Indonesia yang cosplay cepet jadi ya. Oke, nah ini gimana ya perasaan kakak saat membawakan karakter ini? Lumayan seneng sih walaupun challenging karena banyak orang yang bilang nggak cocok, tapi aku sendiri mah pengen nyoba gitu walaupun dari tubuh atau segala macam nggak cocok, tapi aku mah pengen nyoba. Oke. Berarti punya tujuan sendiri ya, punya memuaskan diri sendiri ya gitu. Nah, banyak yang foto tadi? Ya lumayan Banyak banyak. yang foto teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau foto-foto sama Kak Finley, boleh ada Facebook mungkin? Kalau Facebook ada Apa nama Facebooknya? Finley W, Finley W, terus IG mungkin ada? sama Finlye Finley W. Oh, oke, Finley W ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari Kak Finley nanti mau manggung di mana, bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Nanti kalau misalkan cosplay sering ikutin ya? Iya lumayan. Jogja, Solo? Selama ini baru Solo Jogja. Solo dan Jogja. Nah, Iya. ini buat teman-teman yang ada di sekitaran Solo sama Jogja bisa lihat Kak Finley kalau misalkan nanti perform. Nah, ini juara nih. Sering juara juga nih. Nah, nanti siapa tahu suatu saat kalau ketemu Kak Finley juga waktu juara mintain foto gratis. Oke, terima kasih Kak Finley. Sampai sama-sama. ketemu lagi. Semoga di kesempatan berikutnya bisa menang lagi, terus kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ini kan juara 3 nih. Iya. Nah, besok semoga bisa juara 2, juara 1 ya kan. Poskom mau ikut gak? Mau. Poskom teman-teman tuh Mau, kalau boleh. misalkan mau lihat performnya dia nggak cuma Poswalk, ternyata Poskom juga mau ikut. Nanti bisa cek di Facebooknya atau di IG-nya Kak Finley kalau misalkan lagi ada acara event-event tertentu. Terima kasih Kak Finley, sampai ketemu lagi. See you next time. Nah teman-teman, sekarang kita udah bareng-bareng sama gestar dari acara Kira-Kira Fest di Transmart Yogyakarta. Halo, kenalan dari mana? Kami dari Rian Valen. Yeay, ada siapa ya? Manajer ya. Woi, manajernya Medan Valen ini spesial banget karena sebelumnya kita udah mewawancara beberapa member, tapi di sini cuma bertiga ya, karena ada satu tadi Mbak siapa? Mbak Amu tuh nggak betul nggak? Ya, tadi. Oke, ada member yang tidak bisa datang, sama ada Mbak Manes yang udah sempat kita wawancara. Nah, sekarang kita mau kenalan nih sama dari sini dulu. Silakan perkenalkan. Halo, aku Jessie. Halo, aku Zah, main dancernya Medan Valen. Halo, aku Ari, visual dan performance. Oke, nah ini Saka. Ya, halo, aku Saka, manajernya Minan Valen. Nah, ini kalau misalkan pernah sering lihat muka orang ini ya, dia terkenal. Yang ini, ya ini bawahnya. Jadi gini nih, kita lagi ada di Transmart ya teman-teman. Gimana nih, capek nggak? Lumayan, capek. Kenapa kayak gitu? Anda nggak perform? Capek Capek ya, capek. Tapi karena penontonnya juga semangat sih. Jadi ya. Cukup ramai. Cukup ramai ya. Jadi kira-kira nih teman-teman sendiri, ini kan udah sering nih perform nih. Alhamdulillah. Udah, ya moga-moga lebih sering. Amin. Ya, gimana nih persiapan untuk manggung di sini? Berapa Lumayan, lama? ini ya lumayan padat ya. Karena bulan ini kita ada beberapa kayak yang buat yang ini ya kayak sekalian sebelum lumayan sih.
latihannya juga ini ya, padat banget karena seminggu terus 2 hari terus. Karena performnya juga seminggu sekali ya. Ada yang seminggu 2 kali performnya. 2 kali juga. Terima kasih kepada dia. Terima kasih Bapak. Pak Manajer, nanti ada jatahnya sendiri yang lebih tajam pertanyaannya. Sabar. Aduh. Nah, jadi teman-teman kan istilahnya udah sering di panggung-panggung yang lain juga ya, sisi panggung-panggung yang lain. Jadi gimana panggung di sini kira-kira dari segi penontonnya juga, apakah seperti di tempat lain atau memiliki kesan tersendiri? Kalau menurut aku setiap event itu pasti ada apa ya, vibes-nya beda-beda. Walaupun misal jumlah orangnya sama nih, itu pasti vibes-nya tuh beda setiap event karena kan eventnya juga beda, tempatnya juga beda, orang-orangnya beda, orang-orang yang datang juga beda. Iya, serunya beda. Tadi bawain berapa lagu? 4 lagu ya? sama encore ya. Oh, ada encore ya? Iya. Selamat ya. Terima kasih kepada Bapak. Ya, betul. Ini harus kita wawancara di sesi yang lain ya. Wajib ini, bagus sih. Wah, tentang susah ini. Padahal kalau misalkan manggung di LAJ, kenapa ya deket saya? Jadi yang di sound gitu loh maksudnya. Nah ini buat teman-teman yang mau mencari info tentang Minervalen, kira-kira ada bisa hubungi mana Facebook mungkin atau di Facebook, Instagram bisa ya, ada di Instagram minerva.land. Ya benar. Di Facebook gimana? Facebook Minervalen, ada Twitter @minerva_land, ada Minerva juga. Tapi kalau untuk next event atau acara-acara gitu lengkapnya di Instagram sih. Instagram. Oke, nanti kita sertakan juga ya. Ya, boleh ya. Di deskripsi. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau nonton Minervalen di kemudian hari ya, kalau misalkan ada event-event Minervalen isi, nanti langsung di IG-nya dicari tahu ya. Oke. Sekarang Pak Manajer. Oke. Maaf ya. Silakan. Enggak aja apa-apa. Jujur aja. Oke. Jadi gini Pak Manajer. Gimana tuh? Ya, ada pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar dari kami. Oh ya. Tugas manajer bagian, ini kan manajer Minervalen berarti grup band nih, kita nganggapnya grup band atau grup vokal? Idol group ya? Kegiatan yang dilakukan oleh idol ini, manajer itu bertugas apa aja sih? Yang pertama itu dulu. Yang pertama pasti ngatur jadwal perform. Oke. Sama yang jadwal perform, terus kita ngatur jadwal latihan juga. Oke. Cuma kalau di aku, kalau di Minerva lebih ke nyesuaiin member sih. Oke. Mereka latihan bisa kapan, itu ntar aku yang nyesuaiin itu. Kayak aku datang atau apa, itu satu latihan. Terus yang ketiga, nyiapin kebutuhan perform mereka. Kayak awal lagu, terus nanti follow up ke event-eventnya, menyesuaikan memastikan kebutuhan mereka saat perform itu. Latihan sampean juga yang mengisi apa aja ya? Latihan mereka sendiri. Mereka sendiri, tapi diawasi. Iya. Tugasnya sudah, ini dari sini sudah kelihatan berat nih. Sudah kelihatan berat nih. Iya. Saya mau tanya apakah pemasaran juga ada? Pemasaran semua sih. Semua Iya. ya? Cuma mungkin lebih ke inisiasinya kayak kapan harus promosi, terus kayak kapan kita jualan merchandise khusus kayak yang sekarang kaos. Kaos ya? Iya. Ini bisa ditunjukin kaosnya teman-teman ya? Nih. Ini kalau mau beli di mana? Di IG-nya Minervalen. IG-nya Minervalen juga ada ya? aja di Instagram. Iya. Sudah ada. Nomor HP kalian mau? Wih. 08. Jangan ya, jangan. Tadi di blur. Tolong. Tadi di blur. Oke. Nah, ini buat Kak Saka nih. Ya, tadi udah kenal. Jadi Kak Saka nih ya. Jadi untuk Kak Saka, kalau misalkan orang di luar sana, kalau misalkan mau menghadirkan Minervalen ke acara mereka, apakah ke Kak Saka juga? Iya. Bisa diinfokan kalau misalkan Ke IG-nya Minerva aja. langsung aja. Ini yang megang Kak? Pegang juga. Cuma Oh, di pegang juga. IG-nya Minerva di bio-nya ada nomor. Ada nomornya beliau. Nah, teman-teman kalau misalkan kalian punya event tertentu yang memang skalanya ini penghasil massa yang luar biasa ya, bisa dibilang. Iya. Loh, iya kan saya yang lihat. Iya dong. Iya dong. Based on experience ya. Experience dong. Testimoni ngadain acara pernah, nonton juga iya. Iya dong, ini mereka penghasil apa ya? Oh, crowd gatherer yang benar-benar luar biasa, fansnya juga banyak. Nah ini bisa hubungin Kak Saka kalau misalkan mau menghadirkan ke event-event yang kalian buat. Nah
lanjut nih. Ada ternyata agak sulit. Jadi gini Kak, saya ada pertanyaan lagi. Ini kan member-member ini kan memiliki istilahnya fans yang begitu banyak. Ya, Punya fanbase kan berarti ya? Punya fanbase. Nah, fanbase ini namanya apa ya gitu? kan biasanya Minervanian. Minervanians. Nah, itu keuntungan dari Minervanians tuh dapat apa aja gitu? Sebenarnya lebih bisa lebih dekat dalam lebih dekat dalam arti interaksi antara idol dan fans. Jadi kita punya grup lain. Oh, Ya, punya grup lain. ada grup Member juga di dalam? Iya, Selain lain Discord juga ada. Discord juga ada teman-teman. Nah, ini bisa nih nanti di follow up nih. Penjualan gitu diskon ada nggak di situ? Kebetulan belum ada. Belum ada. Oh ya, ditunggu lagi. Yang punya aja gua. Ya, tapi jualan ada. Kalau jualan aja ada ya. Ya, jualan ada sama ya biasa kayak mau perform kita lewat situ. Oke. Update. Sebenarnya termasuk lumayan mudah di follow up. Ya, sama kadang yang dicari sama fans adalah pub dari member. Oke. Nah, biasanya member lempar pub di situ. Oh, oke. yang tidak pasti. Dan dia di post di sosial media. Mantap. Yang paling banyak fansnya siapa? Oh. Masih mana? Oke, siap. Udah di wawancara ya. Karena kira dari sini. Oke. Jadi buat teman-teman, ya sebenarnya bukan mereka berarti nggak banyak ya, banyak juga gitu. Ya. Mereka juga banyak. Nah ini teman-teman yang mau jadi fans mereka bisa langsung cari di linknya Minervalen. Kalau misalnya mau cari info-info mereka juga ada di sini ya. Sebenarnya terima kasih banyak udah diizinin untuk wawancara. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Lagi di acara LHC, amin. Amin. Kapan? Ya aminin dulu aja. Iya. Aja. Semoga terima kasih kakak-kakak semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita nanti ngobrol lagi. Oke. Semoga dengan membernya yang lebih komplit. Ya. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye.